Baik, selamat malam teman-teman semua, baik yang ada di studio maupun ada di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di beberapa negara di luar Indonesia, baik yang nonton sendiri karena nggak ada temennya maupun yang nonton bareng. Malam hari ini tema kita sangat spesial. Kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menyembuhkan luka batin. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, seperti biasa ketika saya mengajarkan sesuatu, itu pasti berangkat dari pengalaman yang otentik. Jadi kalau bicara tentang luka batin, jelas saya mantan orang yang penuh dengan luka batin. Jadi jelas bahwa di masa lalu saya punya track record, punya pengalaman yang nyata bagaimana diri saya dipenuhi dengan luka batin. Luka batin yang muncul dari berbagai sebab. Dari relasi dengan pasangan, relasi tempat pekerjaan, dan seterusnya. Dan seperti biasa, kenapa kemudian saya punya kemantapan untuk mengajarkan ini kepada Anda semua? Karena tadi saya sudah jadi mantan. Ya, jadi secara faktual, saya sudah bisa menyembuhkan segala luka batin yang pernah saya derita. Ya. Nah, jadi ini buat penghiburan Anda, terutama para kaum lelaki yang pernah merasa sebagai makhluk terjajah atau sampai detik ini masih merasa sebagai makhluk terjajah, sebagai makhluk paling menderita sedunia. Saya agak ragu kalau Anda mengalami situasi yang lebih buruk ketimbang saya. Jadi, saya punya pengalaman yang sangat nyata. Selama 6 tahun itu menjadi korban KDRT. Catat, bukan pelaku, tapi korban KDRT. Dan sangat lucu sekali, karena pada saat itu, saya bekerja di sebuah lembaga yang sedang mengusung feminisme, yang membela betul perempuan. Dan saya juga kemudian ketika berpindah pekerjaan itu juga masih kaitannya dengan wanita, dan ini lebih tragis lagi dikaitkan dengan nasib yang saya alami pada waktu itu. Jadi saya bekerja di sebuah lembaga namanya Women Crisis Center, menangani cewek-cewek yang jadi korban KDRT. Sementara yang lucu nggak sih ya? Kontradictio interminis, kata Profesor Yudi. Aduh, ya. Tapi itu fakta beneran kok. Itu serius ya. Nah, petanda seseorang itu telah menjadi mantan dari orang yang luka batin adalah dia bisa mengingat peristiwa atau kejadian saat lampau itu, tapi bisa menertawakannya. Tidak lagi ada dalam kesedihan, tidak ada lagi dalam duka, tidak ada dalam nestapa. Ya. Jadi saya ingat persis masa-masa sangat sulit ya. 6 tahun itu, kalau bicara tentang bentuk-bentuk kekerasan gitu ya, itu saya daftar ya. Dipukul pakai tangan pernah, sapu pernah, wajan pernah, sotil pernah. Sotil ini. Parah. Ya. Dan yang menjadi ya ironinya adalah saya walaupun menjadi korban masih sadar bahwa saya laki-laki dan tidak tergerak untuk membalas gitu ya. Kalau bertahan iya, karena jelas saya punya kesadaran untuk tidak
melakukan kekerasan pada perempuan gitu ya. Tapi kan digebukin sakit. Nah, jadi waktu itu memang saya dalam posisi dilematis ya, antara melawan, memukuli balik, menggugat cerai, yang itu semua nggak berani saya lakukan. Nah, yang kepikiran adalah waktu itu kemudian bunuh diri. Tapi ternyata otak saya masih pikir, cari cara bunuh diri yang paling nggak menyakitkan bagaimana, yang nggak ketemu juga. Aduh. Dan ya ini pernah juga saya ceritakan ya, bahwa di tengah situasi yang sangat sulit seperti itu, akhirnya rasionalitas saya juga hilang. Akhirnya saya coba cari dukun, ya, dan berbagai pola perdukunan itu saya coba, tapi ya nggak ada yang mempan, ya. Termasuk yang paling susah itu adalah, ini saya dapatnya dari dukun di Tegal itu. Jadi dia ngasih beberapa rajah ya di kertas putih itu harus dibakar, terus nanti abunya itu harus disimpan di bantalnya istri tempat dia tidur. Untuk bisa melakukan itu aja kan susah, nggak gampang, nyari kesempatan nggak kelihatan itu loh ya, gitu. Tapi ya pada akhirnya saya berhasil, maksudnya berhasil memasukkan abu itu ke bantalnya istri saya. Tapi tetap habis digebukin juga nggak mempan. Yang paling tragis lagi ini tahun 2013-an itu ya. Oh, bukan sebelum itulah. Oh, ini saya mulai mengenal spiritualitas. Mengenal yang namanya kristal-kristal ajaib. Mengenal orgonit. Terus teman saya ngasih saran, udah nih bawa orgonit istimewa, itu bisa mendamaikan rumah, bisa membuat orang itu tenang. Ya dengan pede lah saya bawa itu orgonit ke rumah. Dan walhasil orgonit itu yang lempari. jadi nggak ada yang mempan. Ya. Aduh. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya bercerita seperti ini untuk menjelaskan bahwa saya bukan tidak pernah mengalami situasi yang sulit. Saya bukan tidak pernah mengalami situasi yang absurd, ya. Dan jelas pada saat itu saya melakukan tindakan-tindakan persis seperti kebanyakan orang yang kemudian frustasi. Saya mempertanyakan, kenapa saya bisa mengalami ini semua? Ya, saya memberontak pada Tuhan, menyatakan sebuah protes. Saya tidak layak menerima peristiwa seperti ini. Karena dalam ukuran kebajikan, saya jelas lebih banyak baiknya ketimbang jahatnya. Ya, jadi intisari dari sikap pemberontakan kita adalah mempertanyakan keadilan Tuhan. Ya, itu suasana batin saya pada saat itu. Nah, tapi pada faktanya adalah semakin kita memberontak dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak adil, semakin kita menyatakan bahwa kita tidak layak menerima peristiwa itu, semakin tidak ketemu solusinya. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, dengan begitu saya bisa menegaskan bahwa memang kita kemudian harus lebih dahulu mengubah paradigma kita, mengubah bagaimana persepsi kita tentang peristiwa yang kita alami. Ya. Dan ini kemudian memang betul-betul terjadi pada diri saya ketika saya mulai betul-betul menyelami yang namanya laku keheningan. Saya kemudian mendapatkan kesadaran baru bahwa apapun yang terjadi, sepahit apapun itu, seabsurd apapun itu, tentu saja ada dalam koridor keadilan semesta. Ada dalam koridor keadilan dari sang sumber kehidupan. Bahwa bagaimanapun juga matematika semestanya itu berjalan dengan nyata.
itu membuktikan bahwa kita layak menerima apapun yang terjadi. Ya. Tetapi catatan pentingnya adalah dengan keberanian kita untuk tidak memberontak, untuk menerima apa yang terjadi sebagai sebuah bentuk keadilan semesta, kita dimungkinkan untuk mengubah nasib kita. Ya. Dan ini yang kemudian terjadi pada diri saya. Bukan sekedar nasib yang kemudian berubah, bukan sekedar peristiwa-peristiwa yang membawa kepada penderitaan itu yang hilang. Ya. Saya menjadi sosok seperti sekarang yang hidup di dalam kebahagiaan surgawi, bisa memberi inspirasi pada Anda semua tentang bagaimana betul-betul kita hidup di dalam kesadaran yang murni, di dalam pencerahan spiritual yang sejati. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sungguh nyata bahwa pada diri saya telah terjadi sebuah transformasi yang sangat drastis. Transformasi yang betul-betul, ya kalau pakai hitungan derajat itu 180 derajat. Ya, berbeda sekali antara saya dulu dengan saya sekarang. Dan itu tampak betul pada penampilan fisikal saya. Ya, pokoknya kalau Anda lihat saya di tahun 2010, 2009, 2008, 2005, 2006, Anda pasti prihatin. Persis saya seperti yang tadi dinyanyikan itu, manusia dengan hati yang luka, ya gitu. Aduh, gitu. Malam ini kalau Anda mau gombal-gombal dikit boleh ya, saya izinkan. Ini ada yang gombal soalnya udah mulai nih Mbak Eka Rahayu. Spill fotonya ada lah pokoknya, cari di Facebook tuh pasti ketemu. Udah serem lah pokoknya ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, mari kita berangkat dari perenungan akan satu kesadaran yang mendasar, yang paling penting untuk kita kemudian miliki. Ya, mari kita bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kita ketika menjadi korban dari sebuah peristiwa yang tragis itu bisa mengatakan bahwa kita tidak layak mengalami itu semua? Apakah kita bisa kemudian sungguh-sungguh melakukan pemberontakan dengan mengatakan kehidupan dan Tuhan ini tidak adil kepada kita? Kalau kita menggunakan prasangka kita seperti yang saya lakukan di masa itu, tentu saja kita punya pembenaran. Karena kita punya parameter yang sesuai dengan prasangkaan kita. Kita merasa diri sebagai orang baik. Ya. Kita merasa tidak layak kemudian menerima kekejaman atau menerima sebuah tragedi. Tapi, kalau kita dalam kesadaran yang murni, kemudian kita melihat bagaimana matematika semesta yang berlaku, bagaimana konstelasi jagat kecil kita pada saat peristiwa duka itu terjadi, kita pasti akan mengatakan bahwa sebetulnya semua itu sewajarnya terjadi, bahwa semuanya itu layak terjadi. Ya, tapi tentu ini tidak gampang, apalagi ketika kita mengalaminya. Saya baru kemudian menjadi clear gitu ya tentang apa yang terjadi itu sebetulnya keadilan. Itu kan ketika melihatnya setelah jauh di depan, ya. Ketika saya menengok ke belakang, ketika saya sudah dalam kesadaran, semakin punya yang namanya kesadaran murni. Jadi kalau saya tracking ke belakang, bagaimanapun juga pada saat itu, saya punya ego yang kuat. Jangan sangka orang baik itu kemudian telah bisa meluruhkan egonya. Baik itu kan ada pada standar moral yang diakui secara kolektif oleh masyarakat. Tapi banyak orang baik ya, atau terkesan baik secara publik, sebetulnya egonya sangat tebal. Sebetulnya dia hidup dengan hasrat egoistiknya. Sebetulnya dia hidup dengan idealisme egoistiknya. Yang kedua, ego itu nanti pasti berkaitan dengan angkara murka. Walaupun angkara murka ini tidak mesti berbentuk sesuatu yang sangat ekstrim jahatnya, ya, tetapi keinginan manipulatif, keinginan memenangkan egonya sendiri, itu sudah sebuah bentuk keangkara murkaan.
Itu keangkaran murkaan yang halus, dan biasanya orang baik punya itu. Ya. Berikutnya, kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi tubuh karma kita ketika kita mengalami peristiwa yang tragis, sudahlah, pasti bisa diverifikasi, bisa dibuktikan bersama pada saat itu kita sedang ada di dalam kondisi tubuh karma yang tidak jernih. Ya. Jadi saya merasa orang baik pada saat itu, tapi sebetulnya saya banyak melakukan dosa dengan pikiran saya. Saya banyak melakukan dosa dengan perkataan saya. Dan tentu saja saya juga banyak melakukan dosa dengan perbuatan saya. Sehingga secara kumulatif itu membuat tubuh karma saya itu sebetulnya nggak jernih. Nah, katakanlah misalnya ya, seseorang itu kejadian tubuh karmanya 10%. Berarti kan area dari tubuh karmanya itu mayoritasnya dipenuhi dengan jejak dosa yang itu pasti akan berbuah pada waktunya. Nah, pada kasus saya, fase 2002, 2008 dan seterusnya itu adalah fase di mana saya ngunduh wohing pakarti. Di mana saya betul-betul memetik buah perbuatan dari ketidaksadaran saya, dari perbuatan yang itu egoistik, tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kenapa kita perlu punya kesadaran seperti ini? Karena kesadaran ini yang akan memicu kita untuk mempurifikasi diri dan bertransformasi. Kalau Anda masih fokus mengatakan bahwa yang salah orang lain, bahwa hidup ini tidak adil, bahwa Tuhan ini salah ketika menghukum orang, maka Anda tidak akan punya dorongan gerak yang memadai untuk mengubah diri. Anda masih akan geresulo. Anda masih akan sibuk dengan menyalahkan pihak lain, tidak sungguh-sungguh mentransformasi diri. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ada satu titik balik pada hidup saya. Saat itu jelas saya belum tercerahkan, tetapi saya memegang satu prinsip yang sangat benar, dan ini saya pegang teguh, bahwa saya tidak bisa mengubah orang lain. Saya tidak bisa mengubah pasangan saya. Saya tidak bisa mengubah teman-teman saya. Tapi saya bisa mengubah diri saya sendiri. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk berlaku seperti yang saya mau. Saya tidak bisa meminta mereka untuk berbuat baik sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, itu di luar kendali saya. Tapi jelas bahwa saya bisa mengubah pikiran saya bisa mengubah kata-kata saya bisa mengubah perbuatan saya bisa mengubah medan energi saya. Dan itu yang saya kemudian jalani. Saya konsisten memurnikan jiwa raga saya dengan jalan keheningan. Dan itu yang kemudian terjadi. Nasib betul-betul berubah. Realitas tubuh fisik saya juga berubah mengikuti kesadaran jiwa saya yang bertransformasi. Ya. Jadi, ini saya ambil contoh kasus ya. Gak apa-apa nih, kalau orangnya tambah luka batin juga kan salahnya sendiri ya. Ya. Ada saudara Min Leong dari Kalimantan Barat. Ya. Ketika dikasih form, Anda dari mana? Kan ada beberapa pilihan tuh, PM, PM3, PM2, PM1, sama lainnya. Min Leong ini nulis lainnya. Saya adalah orang yang teraniaya. Saya betul-betul diperlakukan tidak adil oleh istri dan mertua saya. Rupanya karena curhat di grup di tempeleng dulu pindah curhatnya. Ini layak menjadi bahan pelajaran kita karena setahun yang lalu ketika mulai belajar dengan kita, ya begitu itu keluhannya. Setahun belajar masih begitu juga, terus ngapain gitu ya? Ya. Aduh. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tidak bisa berlaku yang tidak realistik. Meminta nasib berubah, meminta orang-orang itu berbuat sikap kepada kita. Tetapi kita tidak mengubah realitas jiwa kita. Semua peristiwa tragis itu tetap kita memberi kontribusi kenapa itu bisa terjadi. Ya. Mungkin kita tidak pernah sadar bahwa kita memang pernah punya dosa. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita ada ego yang dominan. Kita tidak sadar bahwa kita punya angkara murka yang itu berakumulasi kepada
kekeruhan di tubuh karma kita yang secara hukum kosmik itu memang layak untuk mendapatkan imbal balik, yang itu sebetulnya merupakan mekanisme pembelajaran dari semesta yang menggerakkan kita, memaksa kita untuk memilih memurnikan jiwa. Karena kalau tidak, kita akan terus terjebak di dalam pusaran penderitaan. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, pasti ada yang protes juga. Kenapa banyak orang jahat, yang benar-benar jahat, tidak kunjung mendapatkan kejatuhan? Kenapa orang yang kemudian kejahatannya itu bersifat masif, yang dirugikan itu tidak cuma 1-2 orang, bisa puluhan ribu orang, bisa jutaan orang, tetap tampak berjaya? Di mana keadilan Tuhan? Ya. Jadi orang kan menggunakan dalil ini untuk membuat dia merasa tidak perlu mengevaluasi dirinya. Ya, untuk membenarkan protes dia akan ketidakadilan. Jawaban saya begini. Wadah karma manusia itu secara faktual bisa berbeda-beda. Momentum di mana segala jejak karma itu kita petik pada tiap orang bisa berbeda. Pada akhirnya, itu juga tergantung karma baik kita. Semakin Anda punya karma baik, maka semakin cepat umpan balik atas kesalahan kita itu dimunculkan, sehingga kita punya peluang untuk memperbaiki diri dengan cepat. Semakin kita tidak punya kebajikan sama sekali, maka umpan balik itu bisa berlarut-larut, baru muncul ketika satu momen kita tidak berkutik lagi untuk mengubah segalanya. Sekarang kita bicara fakta saja. Silahkan lihat semua diktator yang ada di dunia ini. Silahkan lihat semua penjahat yang ada di muka bumi ini, termasuk penjahat korporasi. Apakah kejayaan dia itu berlangsung sepanjang masa? Apakah pada faktanya semuanya ketemu satu momentum di mana dia tidak berdaya lagi dan dia memetik penderitaan di sana dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Coba dicek para diktator angkatan 80-90, masih ada yang hidup? Ya, faktanya semua sudah tumbang dimakan usia. Coba lihat, adakah mereka yang kemudian memungkasi hidupnya di dalam senyum bahagia, di dalam kehormatan? Nggak ada, saudara. Ya. Saya dianugerahi sebuah kemampuan untuk melihat bagaimana realitas jiwa, bagaimana nasib jiwa ketika kematian itu datang. Banyak orang yang dipuja-puji selama hidupnya, dipuja-puji secara palsu. Banyak orang sebetulnya hidup dalam kejahatan yang sempurna. Ketika tiba waktunya, kematian itu datang pada dia. Keadilan semesta sama sekali tidak bisa diingkari. Ya. Saya bisa bersaksi bahwa yang seperti itu pasti mati di dalam penderitaan. Jiwanya pasti ada dalam kondisi yang nestapa. Dalam bahasa kita, masuk ke dimensi yang rendah, secara otomatis menuai buah dari segala kejahatannya. Jadi jangan pernah bilang bahwa semesta ini tidak adil. Jangan pernah bilang bahwa Tuhan itu tidak berkeadilan, karena semua pasti memetik buah perbuatannya. Cuma panennya ada yang lama, ada yang cepat. Ya, kalau mau dianalogikan, wadah karma tiap orang itu beda-beda. Ada yang sekelas cabai, jadi berapa bulan dia panen. Ada yang sekelas kangkung, beberapa hari dia panen. Kan ada juga yang sekelasnya dengan pohon jati, beberapa tahun, beberapa puluh tahun baru panen. Ya. Itu tergantung dari akumulasi power yang dia bisa lakukan. Ya. Banyak orang yang betul-betul memang kejahatannya sempurna, itu mengakumulasi segala bentuk kekuatan, termasuk kekuatan supranatural untuk melanggengkan kekuasaannya. Sehingga yang begini tampak lama, tampak awet kejahatannya. Tapi tetap saja nanti pada satu titik dia pasti mati, sudahlah. Ya. Sehingga panennya juga menjadi sangat banyak sesuai dengan usia
untuk menuai karma buruknya. Ya. Nah, kebanyakan orang baik bahasanya seperti disampaikan oleh siapa nih? Dian Andi, mengalami instan karma. Apalagi kalau Anda belajar keheningan dengan serius, Anda pasti akan semakin cepat menerima karma yang Anda betul-betul tabur. Ya. Salah dikit langsung Anda dapat umpan balik. Ya. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, bersyukurlah siapapun yang segera mendapatkan umpan balik semesta yang itu memaksa Anda mengubah kehidupan Anda. Memaksa Anda meluruhkan ego, memaksa Anda mempertanyakan semua yang tadinya Anda anggap sebagai kebenaran. Ya. Secara manusiawi, saya tidak akan pernah untuk merenungkan semuanya dengan sungguh-sungguh kalau saya tidak mengalami tragedi yang nyata. Tragedi yang nyata itu memaksa saya kemudian memikirkan semuanya. Apakah benar jalan hidup yang telah saya titi ini? Apakah benar segala konsep yang ada di kepala saya? Apakah benar kebenaran yang saya yakini ini sungguh-sungguh benar? Ya. Jadi buat teman-teman semua, ini bukan penghiburan. Ya. Ini adalah kebenaran yang harus Anda sadari. Bahwa kalau Anda sekarang ketika belajar spiritual malah mengalami momen penderitaan, ketika Anda kemudian menuai buah karma buruk Anda, bersyukurlah, berterima kasihlah karena Anda dipercepat untuk kembali kepada jalan yang benar. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, ya. Kalau kita memperinci bagaimana luka batin itu terjadi, ada luka batin yang muncul dari relasi kita dengan pasangan atau mantan pasangan. Ya, dengan mantan suami atau mantan istri, atau dengan suami dengan istri, atau dengan pacar, mantan pacar. Ya. Ada luka batin yang muncul kaitannya dengan hubungan kita terhadap orang tua, atau sebaliknya orang tua mengalami luka batin karena relasinya dengan sang anak, termasuk anak menantu, atau kita orang tua termasuk dengan mertua. Ada yang mengalami luka batin kaitannya dengan relasi dia di pekerjaan dengan sesama teman, dengan bos dan sebangsa. Ya. Nah, mari kita pahami bagaimana sebetulnya proses luka batin itu terjadi. Kita mulai dengan melihat bagaimana luka batin yang muncul akibat relasi dengan pasangan. Sejauh yang saya tahu, di abad 20 ini, apalagi di penghujung abad 20, itu sudah tidak ada lagi orang yang dinikahkan dengan paksa. Ya, sudah bukan zamannya Siti Nurbaya. Saya ingin tahu teman-teman yang punya pasangan, termasuk Mbak Irma dulu, nikahnya dipaksa sama orang tua atau mau sendiri? Ada nggak di antara Anda yang nikahnya dipaksa? Arianti nikah dipaksa? Enggak ya? Glenn, kamu dipaksa pacaran sama mamamu nggak, Glenn? Oh. Ya. Pak Nyoman dengan ibu itu pernikahan paksa apa nggak zaman dulu? Atau saling suka? Mbak Rosa dipaksa nikah dengan Mas Eko atau dijebak? Oh, dengan yang dulu, tapi nggak mau. Berarti pemaksaannya tidak sepenuh hati. Ternyata bisa nolak. Tapi dengan Mas Eko, oh kabur. Tapi dengan Mas Eko nggak dipaksa kan? Itu pilihannya Mbak Rosa ya? Mbak Rosa pilihannya Mas Eko. Oke. Baik, intinya begini ya. Di zaman modern ini nyaris tidak ada paksa memaksa, kecuali beberapa orang lah ya. Gitu ya. Dan kalaupun dipaksa masih bisa pada ngeles ya. Selamat malam Ninik yang di Jogja. Sudah sukses mengeles berapa kali dari paksaan kawin? Sule. Aduh. Saya kok lucu ya. Ini yang pada dipaksa kawin ini rata-rata pasti dari Bugis ya.
Lucu-lucu. Murid-murid saya di pasar kawin tuh Mas Yudi, itu pasti etisnya sama dari Bugis. Tapi mereka rata-rata sukses nih. Semenjak udah jadi PM pintar untuk ngelesnya. Loh ya tahu saya ini kan memang serius mengasuh anak-anak ya. Mereka kan pada curhat. Oh iya Mbak Selina kan dari Bugis juga ya. Termasuk di pasar kawin juga ya Mbak? Baik begini ya. Oke lah kita buat persentase aja lah. 90% sebetulnya menikah dengan pilihan sendiri. 10% dipaksa. Yang 10% ini ya nanti kita bahas ya. Apakah layak nggak kemudian membela diri dan menganggap diri sebagai korban ya. Nanti dibahasnya. Saya mau membahas yang menikah dengan sukarela dulu. Ya. Saya juga sama. Saya menikah usia muda, tapi tidak ada yang maksa. Bahkan saya dulu dilarang, saya maksa. Saya menciptakan luka batin pada ayah dan ibu saya. Karena saya maksa kawin, masih kuliah. Aduh. Ya saya merasanya benar karena merasa saya menjalankan agama, menjauhi zina. Kebanyakan baca majalah Sabili zaman dulu kalau teman-teman tahu. Aduh. Glenn nggak pernah baca, kamu sih. Kamu anak dugem malah tahu ya begitu. Jadi zaman dulu di otak saya itu, daripada saya terlibat pergaulan terlarang, lebih baik saya nikah dini. Nikah dini itu adalah jihad gitu ya. Gitu. Itu di otak saya zaman itu. Beneran jihad. Sesuai dengan yang saya pikirkan. Aduh. Ya. Jadi tentu saja ketika mengambil keputusan saya punya imajinasi, saya punya bayangan, saya punya harapan bahwa karena ini landasannya adalah agama, maka semuanya akan mulus. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diridhoi karena mengikuti jalannya yang benar. Nah, ternyata itu semua ilusi akut ya. Karena pada kenyataannya kita tetaplah manusia. Kita tetap anak muda yang masih sangat belum berpengalaman, nyari duit belum fasih, berhadapan dengan ego yang berbeda juga belum ahli. Kita juga nggak kenal istri kita sebetulnya kayak apa, pasangan kita kayak apa. Maka kemudian pernikahan menjadi sebuah eksperimen. Ya, yang terjadi adalah banyak sekali yang kita harapkan, kita bayangkan itu tidak menjadi kenyataan. Itulah menjadi pangkal kecewa. Ya, maka saya bisa memaklumi kenapa istri saya marah. Karena tentu dia ada kekecewaan karena saya tidak seperti yang dia harapkan. Dan saya memang pada saat itu ada terjadi pergeseran secara pemikiran teologis ya. Yang tadinya sangat konservatif menjadi lebih liberal. Jadi saya paham istri saya marah karena saya ini mulai kafir. Ya. Gitu. Iya. Saya nikah usia 21. Mulai diantemi usia 27. Lah lumayan lah. Jadi kalau kita melihat bagaimana kekerasan terjadi pada satu pihak ya, dia melakukan itu sebetulnya juga punya dasar, punya alasan. Dia punya kecewa yang menumpuk-numpuk ya, daripada ngantemin tetangga kan mendingan ngantemin suaminya sendiri kan. Itu logis ya. Diomongin nggak mempan, apalagi coba pilihannya kecuali ngantemin kan gitu. Itu logis kalau kita melihat dengan kacamata yang jernih. Jadi saya memaklumi kenapa pasangan saya saat itu kemudian menjadi lepas kendali, karena setiap orang itu kan punya daya tahan dalam hal kesabarannya. Dia mau pisah sama saya juga nggak mau ya, tapi bersama dengan kondisi kayak begitu saya mulai kafir juga dia nggak nerima. Apalagi secara finansial juga, oh ya gaji gitu ya, maksudnya tidak stabil. Wajar kalau kemudian pilihannya adalah menjadi sering lepas kendali ya.
Oke, jadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak selaras pada kita sebetulnya juga punya alasannya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa wow, dia salah sepenuhnya, enggak. Jelas pada kasus saya dengan pasangan saya memberi andil mengapa dia menjadi seperti itu. Ya. Sehingga ketika saya menerima buahnya, itu layak dan sangat adil buat saya. Ya enggak? Ya. Nah, jadi yang namanya Bapak Min Leong, kenapa engkau sebagai suami gitu ya, dibegitukan sama istrimu? Kenapa istrimu begitu? Kamu yang bikin, enak aja. Kamu nyalahin istrimu doang, kamu yang bikin, oh gimana sih? Ya, oke, itu dulu. Nah, akar luka batin itu adalah ketika kita tidak punya toleransi terhadap realitas yang berbeda dengan kenyataan. Kalau kita menjadi orang religius misalnya, tentu bayangannya adalah suami itu bisa menjadi imam, menjadi pemimpin. Menjadi suami yang serba saleh. Ya. Ketika suaminya mulai agak ateis, kan pusing. Duh ya enggak? Begitu kan? Ya. Nah, kekecewaan yang menumpuk itu akan menciptakan kegoncangan emosional. Ya. Konflik itu pasti akan mulai dari situ. Ketika dua belah pihak kemudian masing-masing berpegang pada egonya, masing-masing tidak bisa menerima apa yang terjadi pada pasangannya. Tidak menerima juga terjadi perubahan pada pasangannya tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Ini kalau dibuat judul lagu, ketika kita saling kecewa. Ya. Oke. Jadi kepada para pasangan yang hadir ke tempat ini, ya. Kalau di depan saya Anda pasti manis-manis, tapi saya tahu di luar sana Anda berantem, ya. Coba dengan jujur, Anda pahami kenapa Anda berantem. Itu pasti bukan salah satu pihak saja. Itu pasti salah dari kedua belah pihak. Ya. Tapi jangan jadikan ini dalil untuk membela Anda. Tuh kata Mas Tio kan yang salah bukan cuma saya doang. Anda salah loh, gimana sih? Maksudnya bukan begitu. Ya. Jadi kedua belah pihak kalau mau sama-sama mentransformasi rumah tangganya dari rumah tangga yang laksana neraka, laksana penjara menjadi rumah tangga surgawi, maka Anda harus berani mentransformasi diri Anda terlebih dahulu. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain, meminta orang lain mengikuti apa yang Anda mau, memaksa orang lain mengikuti standar Anda. Karena itu di luar kendali Anda. Anda harus kemudian memilih untuk mentransformasi diri Anda. Ya. Itu buat yang masih bisa bertahan di dalam rumah tangga. Pilihannya begini, ya. Daripada Anda mengeluh terus ketika berumah tangga, mendingan Anda pisah. Tapi kalau Anda mau tetap bersama sebagai pasangan, jangan pernah mengeluh lagi, apalagi kalau Anda sudah belajar keheningan. Kalau ada di antara Anda mengeluhkan perkawinan Anda, saya pasti pukul pakai centong. Ya. Atau saya lempar pakai gelas ini. Ya. Pakai sotil juga bisa. Kenapa? Karena itu sama sekali bukan watak orang yang belajar spiritual. Itu sama sekali bukan watak orang yang kesatria. Jadi kalau Anda punya masalah dengan pasangan Anda selesaikan. Justru laku keheningan ini adalah sebuah jalan solutif, jalan untuk menyelesaikan masalah Anda. Dan sesuai dengan apa yang telah saya alami, saya telah membuktikannya. Saya bukan bicara teori. Kalau saya nggak pernah kawin terus nasihatin Anda kayak begini, Anda bisa ngomong, "Alah Pak Setia nggak usah ngomong Pak." Terus saya berhak ngomong, ya, karena saya menikah sudah puluhan tahun dan saya menjadi korban, ya. Yang sangat tragis, ya, selama bertahun-tahun, ya. Makanya suka makan kambing gara-gara itu. Kalau makan kambing bukan karena saya pernah menjadi korban, karena saya mulai banyak uang. Dulu nggak punya duitnya, gimana sih? Ya. Jadi, buat Anda yang punya masalah dengan suami, ambil sikap tegas. Ya. Kalau masih bertahan, jangan mengeluh.
Silakan selesaikan dengan sikap kesatria. Kalau nggak tahan, pisah. Pisah itu lebih baik daripada Anda mempertahankan neraka bagi hidup Anda sendiri. Ya, tetapi ada catatan. Nasihat saya kepada kaum lelaki sama kaum perempuan berbeda. Ya, kaum lelaki, saya rekomendasikan untuk tidak pernah menggugat cerai istrinya. Anda harus kesatria untuk menanggung pilihan Anda. Anda harus betul-betul menyelesaikan masalah Anda. Kenapa? Karena dalam strata atau struktur sosial kita, laki-laki itu sebetulnya diuntungkan. Ya. Nah, tetapi buat perempuan, kalau Anda sudah tidak kuat sama sekali, saya rekomendasikan untuk memilih berpisah. Apalagi kalau digugat cerai, langsung terima. Jangan dibuat lama. Ya. Kenapa? Ya, saya jelaskan begini. Dalam struktur sosial kita, perempuan itu pasti di pihak yang lemah. Pasti yang disalahin perempuan. Ya. Nah, kalau laki-laki enggak. Laki-laki itu dalam relasi dengan perempuan, itu pasti diuntungkan. Makanya, Anda kalaupun masih bertahan di rumah tangga, sebetulnya asal Anda nggak cemen, Anda itu bisa bertahan. Kalau perempuan itu sulit karena dia mengalami stigma sosial. Yang menindas dia bukan cuma suaminya, orang tuanya, mertuanya. Kalau apa-apa pasti belain suaminya. Perempuan itu nggak boleh bantah, harus sabar. Suamimu itu biarin begitu, ikutin. Suami itu pemimpin, loh begitu kan? Iya enggak? Itu fakta. Oke. Nah, makanya sekali lagi nih, tolong didengarkan dengan jelas. Saya tidak merekomendasi siapapun murid saya untuk menggugat cerai istrinya semenyebalkan apapun dia. Anda harus menciptakan keajaiban, mengubah pasangan Anda menjadi, istilah agamanya itu, bidadari sorga. Nah, yang perempuan kalau sudah diantemi, sudah dilakukan kekerasan verbal, ya, boleh menggugat cerai. Ya. Apalagi kalau digugat cerai duluan, pokoknya terima, nggak usah tolak, ya. Makanya ketika Uning dulu dikasih surat cerai sama suaminya, saya ucapkan selamat. Anda merdeka. Gitu, maka saya mendukung perempuan-perempuan yang teraniaya untuk berpisah dengan pasangannya karena memang susah dia melawan. Ya. Kalau laki-laki nggak ada yang saya rekomendasi untuk berpisah. Mau segalak apapun isinya, udahlah, kalau kamu yang milih. Ya. Gitu. Mana Mas Eko? Masuk Pak Eko. Pokoknya ya, para lelaki yang sudah belajar di Pesona Matahari harus menjadi pemimpin yang tangguh. Ya, Anda harus bisa memadukan antara ketegasan dengan kelembutan. Anda yang berjuang untuk mentransformasi istri Anda, meskipun dia di luar kendali Anda, tetapi itu bisa. Di satu sisi Anda harus mentransformasi diri Anda sendiri, di sisi lain Anda mainkan yang namanya leadership. Ya, jangan jadi Pak Tino Sidin. Ya, karena itu Anda berarti memupuk ego pasangan Anda. Ketika Anda tidak punya ketegasan yang edukatif, Anda akan membiarkan istri Anda bertumbuh mengikuti angkara murkanya. Itu berabe. Ya. Oke, ini buat kaum lelaki nih ya. Jadi opsinya untuk cerai itu sangat kecil, kecuali Anda digugat cerai dan Anda tidak bisa mengelak lagi, ya nggak apa-apa cerai, karena berarti yang menggugat adalah istri Anda. Tapi buat perempuan berbeda case ya. Kalau Anda sudah tidak tahan, apalagi Anda diperlakukan tidak adil oleh sistem sosial, silahkan Anda memilih kemerdekaan Anda. Ya, dan saya menemukan murid-murid PM yang kemudian berpisah dengan pasangannya, sebetulnya hidupnya lebih lebih surgawi ya. Bagaimana Ibu Irma?
Jujur, bagaimana kamu sekarang dengan dulu? Dulu tuh ribut mulu. Jadi dulu kan kalau ngantor di ini ya, itu 2 jam sekali berantem. Loh, ini supaya memberi pelajaran nyata gitu. Jadi dulu pasti 2 jam sekali berantem sama suaminya yang dulu itu. Kalau sekarang berantem juga tapi sama dirinya sendiri. Baik, begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, ya. Ada satu kata kunci. Penerimaan. Penerimaan ini adalah sikap bagaimana kita menerima orang itu apa adanya, tidak memaksakan orang itu kemudian mengikuti idealisme kita. Apalagi kalau Anda sudah punya pasangan, pasangan kan punya ekspresinya sendiri. Yang menjadi pangkal kemudian dari konflik ya, itu adalah tidak adanya sikap penerimaan. Yang satu paket dengan sikap pemakluman. Ya. Nah, lebih jauh begini. Kenapa orang itu kemudian menjadi masuk dalam tragedi rumah tangga? Karena dia memasuki rumah tangga itu dengan bekal cinta yang egoistik. Memasuki rumah tangga dengan romantisme yang egois. Karena dia tidak mengenal kasih yang murni yang nanti menjadi dasar dari cinta yang murni. Ya. Begini. Ini saya kasih ilmu tingkat tinggi ya. Saya ulang dulu teori yang sering saya ungkapkan ya. Ada yang namanya romantic love. Ya, kalau dalam bahasa Latin namanya eros, cinta romantik. Jadi, ketika saya mencintai seorang wanita, itu namanya eros. Atau wanita mencintai lelaki, itu namanya eros. Itu namanya cinta romantik. Ada yang namanya filial, sayang. Ya. Anda menyayangi sahabat, Anda menyayangi anak, Anda menyayangi orang tua, itu namanya filial. Yang ketiga namanya agape. Compassion, pure love, kasih murni. Kasih yang betul-betul muncul dari relung hati, mengasihi semua keberadaan, ya, tanpa ikatan apapun. Nah, orang yang hening itu sebetulnya sedang dalam proses menumbuhkan kasih yang murni. Kalau orang hidup dengan kasih yang murni, maka dia pada saat yang sama akan meluruhkan egonya. Kalau orang meluruhkan egonya, maka ketika pun dia punya cinta, dia punya asmara. Cinta dan asmara itu menjadi tanpa egoisme. Ya. Nah, teman-teman semua, yang membuat Anda menderita adalah kalau Anda punya cinta yang egoistik. Cinta yang bersyarat. Cinta yang mempersyaratkan pasangan Anda, orang yang Anda cinta itu mengikuti maunya Anda. Ya. Ini bukan hal yang gampang. Nah, saya bicara lebih detail ya. Gini, ini nanti spektrumnya bisa sangat luas ya. Kita mulai dari yang masih masuk koridor yang secara umum bisa terima nalar kebanyakan orang ya. Misalnya soal kebiasaan ya. Kalau kita masih dalam tahap membangun relasi asmara, fase bulan madu, kita tidak peduli dengan kebiasaan dari pasangan kita yang tidak sesuai dengan maunya kita. Ya, itu ketutup, jeleknya nggak ada, indah semua. Ya apa enggak? Tapi begitu romantisme ini meluruh, maka yang kita lihat adalah kebenarannya. Kita akan melihat pasangan kita sebagaimana adanya. Ya, jadi tabir ilusinya udah luruh. Kita akan tahu pasangan kita dengan segala hitam dan putihnya. Pada titik itulah kaget, oh ternyata ini tuh aslinya. Ya, inilah pangkal nanti dari segala konflik di dalam rumah tangga. Kamu sudah berubah, tidak seperti yang aku mau. Loh, masalahnya bukan dia berubah, otak kamu yang konslet karena asmara. Ya. Nah, sadarilah ini.
Sejak awal jangan punya cinta yang ilusif, sejak awal jangan punya cinta yang egoistik. Lihatlah pasanganmu sebagaimana adanya. Biarlah terlebih dahulu yang muncul kepadanya adalah kasih yang murni. Baru kemudian nanti cinta romantik itu mengikuti. Dan terima apa adanya ketika cinta romantik itu kemudian meluruh sesuai dengan perjalanan waktu. Ya, gini, cinta romantik ini fenomena hormonal. Dia akan muncul kalau kamu lagi lagi penasaran, baru, ya, lagi membayangkan bahwa yang dicintai ini seperti yang diidealkan, gitu ya. Muncullah yang namanya hormon oksitoksin. Ya, ini nggak akan bertahan lama. Nanti ada fasenya dia shoot, sehingga ini kalau bahasa lagunya, bahasa musiknya itu begini. Ya. Saat asmara mulai meluruh. Astaga, ya. Gitu. Jadi ada fase di mana nanti Anda bingung kenapa kok asmaranya tidak bergelora seperti di awal. Ya shoot, gitu. Kayak api itu mulai padam. Nah, problemnya adalah kalau orang tidak punya kasih murni, begitu ini padam, udah bubar semuanya. Ya. Oke. Bagaimana cara mengatasi ini? Kembali kepada kasih murni. Walaupun asmara Anda memadam, bagaimanapun Anda kemudian melihat pasangan Anda dengan kasih murni, Anda bisa menerima dia, Anda bisa memaklumi apapun juga dirinya sebagaimana adanya. Memaklumi, menerima segala hitam putihnya, memaklumi bahwa dia juga tidak seperti yang kita mau. Kalau Anda bisa begini, ini menjadi fondasi Anda terlepas dari masalah yang namanya rumah tangga atau berpasangan. Oke? Kenapa saya sekarang ada dalam kondisi surgawi? Karena saya tidak lagi punya cinta yang egoistik. Saya hanya punya yang namanya kasih murni, yang itu menjadi dasar dari romantisme dan sayang saya kepada siapapun. Ya. Kalaupun saya punya yang namanya romantisme, maka itu pasti dasarnya adalah kasih yang murni, bukan karena menurut ego saya, tapi itulah gerak semesta yang kemudian saya ikuti dengan kesadaran penuh. Sehingga saya tidak punya lagi yang namanya kendala akibat asmara. Ya. Tidak ada lagi patah hati. Paling membuat hati orang lain patah bisa. Ya, tapi itu bukan salah saya. Salah yang patah hatinya. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Mas Guru, bagaimana kalau dia mengkhianatiku? Dia melabuhkan cintanya ke hati yang lain. Bagaimana kalau dia berbagi cinta? Waduh. Ini keluhannya pasangannya Glenn. Ya. Kita jujur ya, banyak orang hatinya terluka gara-gara merasa dikhianati oleh pasangannya. Ya apa enggak? Ya, bahasanya entah selingkuh, entah berkhianat, apapun juga. Ya. Saya minum dulu ini, menguatkan jiwa saya. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak. Coba ngacung siapa yang terluka karena merasa dikhianati oleh pasangannya. Gimana kalau saya kemudian tidak menyalahkan pasangan Anda yang dianggap mengkhianati Anda? Bagaimana kalau dalam konteks saya menyembuhkan luka batin Anda, saya memberikan tantangan yang ekstrim kepada Anda? Bisa nggak Anda membiarkan ketika pasangan Anda senang di dalam percintaannya dengan orang lain? Pasti nggak bisa ya, susah ya. Karena ada lagunya itu, cuma saya nggak bisa nyanyi, jadi saya nggak bisa nyanyiin. Tapi kurang lebih syairnya beginilah. Engkau di sana memadu kasih, aku di sini merana sendiri.
Untung saya nggak bisa nyanyi itu. Untung lah. Aduh. Begini ya. Ini buat teman-teman, baik yang sudah merasa dikhianati maupun yang akan dikhianati. Loh ya, kalau belum kan akan. Ya nggak tahu. Siap-siap loh ini. Loh kalau minggu ini belum kan bisa minggu depan. Gini ya. Kembali lagi, ini tentang kesiapan menerima segala peristiwa yang tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita bayangkan, di mana kita kemudian memilih untuk tidak tenggelam di dalam penderitaan. Jadi harus dipilah bagaimana perilaku orang lain, termasuk itu pasangan, dengan bagaimana respon kita. Perilaku orang lain adalah pilihan orang lain apapun itu. Tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita kemudian menjadi bersuka cita atau kemudian menderita, itu pilihan kita sepenuhnya. Bisakah kita kemudian ya tidak terjebak di dalam penderitaan ketika pasangan tidak melakukan sesuatu yang kita mau? Ya. Begini ya. Tindakan-tindakan orang itu kan ada yang mengikuti tuntunan gustinya, ada yang mengikuti egonya. Oke, saya memaklumi pasangan Anda, ya entah cowok entah cewek ya, kalau Anda ini cowok atau cewek gitu kan, itu kan belum mencapai level kesadaran yang tinggi, sehingga tindakannya itu pasti mengikuti egonya. Misalnya Anda laki-laki, ada istrinya selingkuh, nggak mungkin dia selingkuhnya karena dituntut sama gusti, nggak mungkin lah, ya, karena LOC-nya kan nggak mungkin sudah 700 ke atas kan, nggak mungkin lah. Oke, jadi bagaimanapun juga tindakan itu karena mengikuti egonya, katakanlah salah. Secara hukum kosmik pastilah salah. Oke? Tapi sekarang begini. Oke, dia salah. Tetapi kemudian Anda punya pilihan untuk hanyut dalam penderitaan atau tetap tenang di dalam kedamaian. Sekali lagi, itu pilihan Anda, itu bukan tentang bagaimana sikap orang lain. Kalau Anda kemudian mengeluhkan peristiwa itu, maka saya hanya akan memberi Anda opsi yang tegas. Kalau Anda nggak terima, cerai. Tapi kalau Anda nggak mau cerai, terima, nggak usah ngeluh. Saya akan balik tanya kepada Anda. Itu pasangan Anda yang selingkuh itu diperkosa atau selingkuh beneran? Dia ketika bercinta dengan orang lain diperkosa atau dia sama-sama senang? Ketika melakukan itu, dia itu dipaksa atau sukarela? Saya akan bisa memberikan sebuah jawaban yang estim pada Anda. Kalau dia nggak dipaksa, ya sudah, maunya dia kok. Apa dasar dari saran saya begini? Manusia itu kompleks. Ya. Manusia itu bisa melakukan tindakan yang tidak terduga. Dan jangan anggap pasangan Anda itu kayak sepatu milik Anda. Sepatu itu nggak punya free will. Mau dikaya apa juga, dia milik Anda. Tapi pasangan bukan milik Anda. Dia punya jiwanya sendiri, dia punya pilihan hidupnya sendiri. Dia bisa berbuat apapun juga mengikuti pertimbangannya dia, yang tidak mesti sama dengan pertimbangan Anda. Makanya pilihannya tetap hanya dua. Kalau Anda nggak terima, ya sudah gugat cerai. Kalau Anda tidak mau cerai, Anda terima. Ya, oke. Cuma itu, nggak bisa cara lain. Nggak bisa kemudian Anda memperpanjang drama, ya, menambah luka, tidak menyembuhkannya. Oke. Nah, maka buat yang belum terjadi peristiwa ini, siap-siap. Kalaupun terjadi, Anda tinggal tanya ya kepada pasangan Anda. Apakah Anda melakukannya karena tuntunan Gusti? Diinterogasi aja. Ya nggak mungkin jawab iya lah ya, walaupun dia udah tahu teorinya kan. Yang kedua, Anda sekali lagi tinggal memilih untuk menderita atau memilih untuk tetap bersuka cita. Kalau Anda hanyut dengan respon yang destruktif, Anda menderita.
Tapi kalau Anda menerima semuanya sebagai sebuah hal yang itu lumrah terjadi dan Anda tidak mau memilih menderita, Anda bisa tetap bahagia apapun yang terjadi. Ya. Ini tidak gampang prakteknya. Saya pastikan tidak gampang. Tapi ini satu-satunya jalan kalau Anda mau bertumbuh secara spiritual. Nah, buat yang sudah kadung terluka gara-gara asmara, sekarang pilihan Anda adalah mau memelihara luka itu atau tidak, atau mau menyembuhkan itu. Kalau mau menyembuhkan itu, tidak ada jalan lain kecuali satu. Anda menerima peristiwa yang terjadi itu sebagai sebuah bentuk keadilan kelumrahan. Kedua, Anda mau memaafkan pasangan Anda. Anda memaafkan diri Anda sendiri, tidak merasa kemudian menjadi makhluk yang hina gara-gara pasangannya berbuat seperti yang Anda tidak mau itu. Ya. Oke, ini pengantar dari saya. Nanti kita lanjut. Kita perlu untuk mengisi perut kita dengan makanan dan minuman yang cukup agar kita tidak lemah dalam menghadapi tantangan luka batin. Ya. Baik teman-teman semua, kita ngasih sekitar 20 menit. Silahkan nikmati hidangan yang ada di rumah masing-masing tentunya. Sampai jumpa 20 menit lagi. Terima kasih.